dari Universitas PGRI Lombok Tuban. Di sini tujuan kami ingin melakukan wawancara kepada Bapak Yusuf Fahmi terkait dengan mata kuliah yaitu Retorika Komunikasi Pendidikan. Nah, di sini kami ingin menanyakan tentang beberapa hal. Sebelumnya, perkenalkan dulu nama saya Maya Sari dan teman-teman saya ada Mbak Lili Intan dan juga Mbak Viko. Nah, ada pun beberapa pertanyaan yang ingin kami sampaikan kepada Pak Yus yaitu temanya penerapan nilai-nilai pendidikan karakter dalam mengatasi degradasi moral anak SD di era digital. Karena kita ketahui sendiri adanya digitalisasi yang masuk di akhir-akhir ini membuat anak-anak SD itu moralnya itu semakin turun, semakin mengalami degradasi, baik itu perilaku kepada orang tua maupun dengan guru itu semakin abstrak perilakunya, tidak karuan. Nah, oleh sebab itu kami ingin menanyakan beberapa hal bagaimana caranya untuk mengatasi hal tersebut agar anak-anak SD ini bisa berkembang di era digital namun tetap dengan sebagaimana mestinya perilaku mereka, yaitu tetap menjadi anak-anak yang baik dan bermoral yang baik pula. Nah, untuk pertanyaan pertama yang ingin saya sampaikan kepada panjenengan yaitu bagaimana karakteristik generasi milenial saat ini menurut Pak Yus? Baik, terima kasih sebelumnya. Di sini itu dimanapun yang namanya problem sekarang yaitu dimanapun berada di dunia pendidikan adalah karakter. Nah, karakter generasi sekarang memang berbeda dengan generasi sebelumnya. Kita ketahui bersama memang yang namanya teknologi sekarang sudah melebar luas, tidak hanya di kota tapi juga sudah sampai ke desa. Nah, di sekolah saya sendiri di sini teknologi sudah sampai di sini, bahkan internet sudah sampai. Walaupun memang ada beberapa kendala, tapi kebanyakan tiap anak walaupun di SD sudah memakai gadget atau HP dan sudah berbasis Android, dan walaupun di desa mereka hampir tiap anak itu sudah memiliki HP. Jadi sudah memiliki HP, bahkan dari SD pun sudah banyak yang memiliki, walaupun memang ada beberapa anak yang tidak. Nah, itu juga salah satu problem kita bersama. Walaupun memang sebenarnya yang namanya teknologi digital itu bagus untuk perkembangan zaman. Nah, yang menjadi permasalahan adalah karakter, bagaimana mengembangkan karakter siswa supaya dia tetap baik tetapi tidak meninggalkan teknologi. Nah, sekarang itu kalau kita nilai-nilai dari kita pelajari nilai karakter dari siswa-siswa sekolah desa, terutama di desa, walaupun dia di desa sekarang teknologi sudah maju, sudah sampai ke desa-desa, internet pun sudah sampai, dan memang kebanyakan mereka sudah bermain game. Bahkan untuk umur saya sendiri pun ada yang beberapa yang main game bahkan bisa sampai pagi, ada beberapa. Nah, itu juga menjadi suatu kendala kita. Nah, kemudian untuk permasalahan yang seperti itu memang mempengaruhi karakter siswa, apalagi kalau mereka sudah bermain gadget, dan apalagi yang dimana mereka bisa mengakses internet, dia bisa kemanapun berada, walaupun dia di desa tapi dia memiliki informasi yang banyak. Bahkan yang game-game yang sudah terkenal pun mereka tahu dan mereka bisa memainkan. Nah, berarti sudah menurun bahkan sampai ke desa-desa. Nah, kemudian yang menjadi kendala dimanapun seorang pendidik itu kebanyakan siswa kalau sudah bermain game pasti karakternya berbeda dari segi emosionalnya, karakter sikapnya. Nah, itu pasti sudah ada mengalami perubahan karena tidak diimbangi dengan karakter. Nah,
Kemudian bagaimana cara kita supaya anak-anak itu bisa memiliki karakter yang positif, memiliki sikap yang baik, tapi mereka tidak meninggalkan teknologi, dan dia bisa terjun dan bisa mengimbangi teknologi, tapi mereka memiliki karakter yang sesuai dengan budaya kita. Apalagi kalau di sini kan Jawa, karakternya Jawa itu sangat luar biasa sekali. Sudah diatur dari anak dari kecil, dari dulu, bagaimana kita bersikap pada orang yang lebih tua, bagaimana kita harus berbicara, itu diatur, dan sangat baik sekali apalagi untuk kebudayaan Jawa. Nah, di sini untuk yang menjadi problematika kita adalah bagaimana cara kita bisa mengatur atau menyeting siswa kita, walaupun mereka canggih dan bisa menggunakan teknologi, tapi mereka bisa memiliki karakter yang baik. Nah, salah satunya adalah ketika awal pembelajaran pasti kita menganalisis karakter siswa, seluruh siswa yang anak. Menurut saya kebetulan ada 22, dan sebelum pembelajaran kita harus memahami karakter siswa dulu. Kita pahami dulu karakternya seperti apa. Nah, dan cara-caranya pun banyak sekali, tapi yang lebih mudah adalah dengan wawancara. Mungkin tidak secara langsung formal, kamu saya wawancari, tidak, tapi dengan berbicara secara langsung juga termasuk kategori wawancara, mendekati mereka, dan kita akan tahu bagaimana dia berbicara kepada orang yang lebih tua, kemudian bagaimana karakter siswa tersebut. Nah, memang kelebihan dari guru sekolah dasar itu tidak hanya harus tahu semua pelajaran, tapi juga harus tahu karakter siswa, dan istilahnya nyambi menjadi guru BP. Nah, kalau di SMP SMA kan mungkin sudah ada guru BP-nya sendiri, tapi kalau di sekolah dasar harus bisa semua. Nah, salah satunya adalah juga harus bisa menjadi guru BP bagi mereka. Dan untuk begitu kita harus bisa menganalisis di awal tahun pembelajaran, sebelum kita menentukan metode apa yang kita gunakan, kemudian model-model pembelajaran apa yang harus kita gunakan, bagaimana kita menerapkan karakter nilai-nilai kepada siswa. Nah, itu kita analisis dulu di awal tahun pembelajaran. Kemudian kita bisa menentukan nanti kedepannya kita bisa menggunakan atau strategi apa. Berarti untuk cara-cara seperti pendekatan yang sudah Bapak sebutkan tadi itu termasuk cara untuk menanamkan pendidikan karakter pada siswa di SD ini ya Pak ya? Ya, selain itu juga dari pendekatan secara komunikasi, ya, itu khusus untuk kelas. Tapi memang di samping itu sekolah juga pasti memiliki sebuah program. Kalau di sini untuk menanamkan karakter siswa pasti ada yang namanya di hari Sabtu itu ada kegiatan sajamsi. Sajamsi itu 1 jam bersih, dan kemudian dilanjutkan dengan sebelum sajamsi kegiatan bersih di awal ada apel. Setelah apel itu ada menghafalkan Asmaul Husna secara bersama-sama. Jadi pendidikan keagamaan itu diterapkan untuk mengimbangi. Jadi antara spiritual, antara iptek dan impak itu harus seimbang. Itu. Nah, itu salah satunya. Kemudian supaya kita nanti anak tidak terlalu larut dengan teknologi, nah maka diperlukan strategi-strategi yang pas untuk siswa kita supaya mereka bisa belajar, dan kemudian tidak hanya pengetahuan saja yang dia tahu, tapi juga karakter, nilai, sikap yang baik mereka dapatkan, dan itu harus ditanamkan sejak sekolah dasar. Nah, salah satunya itu. Mungkin kalau kita langsung melarang mereka main game, pasti mereka nggak mau, karena teknologi sekarang tidak bisa dibendung. Ya, mungkin dari segi metode pembelajarannya sendiri bisa dibuat untuk anak-anak tetap main game, tapi tetap diselingi dengan pembelajaran. Nah, itu sudah saya pernah terapkan. Memang di kelas saya mengajar kelas 5 itu memang di kelas 5 ada ANPK, ujian asesmen nasional, dan mereka diwajibkan harus bisa komputer. Nah, di awal pun saya bekali mereka untuk belajar komputer, dan di sini kebetulan memang fasilitasnya sudah ada lab komputer, jadi mereka bisa belajar. Dan kemudian konsep dari pembelajarannya pun saya tidak jauh dengan apa yang mereka lakukan, yaitu dengan menyisipkan soal-soal tersebut menjadi sebuah game. Saya olah, kemudian saya bentuk memang dari semua pertanyaan atau soal-soalnya bentuknya game.
Bahkan untuk ulangan harian atau penilaian harian saya menggunakan HP. Untuk anak-anak semuanya menggunakan HP dengan soal-soal yang berbasis Android. Jadi mereka mengerjakan ulangan tidak pakai kertas, jadi mereka pakai HP dengan menggunakan aplikasi yang biasa saya gunakan, dan di situ soal-soalnya saya ubah menjadi sebuah game, jadi mereka lebih tertarik karena memang seharinya mereka bermain game. Kalau kita konsep, karena pengalaman saya ketika anak belajar kemudian dikasih soal di kertas, ada beberapa anak yang kategorinya kurang bisa mengikuti, biasanya nilainya rendah dan tulisannya pun masih jelek, dan ketika mengerjakan rasa-rasa malas. Nah, tapi ketika saya konsep dengan game yang biasanya dia ketika mengerjakan ulangan tulisannya tidak terlalu bagus, kemudian tidak bisa mengisi dengan benar, tapi ketika main game malah dia mengerjakan soal dengan konsep game, malah nilainya meningkat. Walaupun tidak terlalu langsung 100%, tapi ada peningkatan. Jadi itu ya jadi tertarik. Jadi siswa lebih tertarik dengan metode atau model yang kita gunakan. Jadi memang harus kita menggunakan strategi supaya mereka itu bisa nyaman dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang kita beri. Jadi tidak lepas, harus melepaskan yaitu teknologi tersebut. Walaupun terkadang teknologi dampak negatifnya adalah bisa membuat anak pasti nanti karakternya menjadi menurun, karakternya menjadi jelek, sikapnya menjadi jelek. Tapi itu menjadi PR seorang guru, melakukannya harus dengan seimbang antara intak dan iptek harus seimbang. Iman dan ketakwaan pada Tuhan seimbang dengan iptek, ilmu pengetahuan teknologi yang sekarang sudah melaju sangat cepat. Nah, itu harus menjadi suatu pertimbangan kita sebagai seorang guru. Kita harus memahami karakter siswa dulu, kita pahami dulu karakternya seperti apa. Nah, dan cara-caranya pun banyak sekali, tapi yang lebih mudah adalah dengan wawancara. Mungkin tidak secara langsung formal, kamu saya wawancari, tidak. Tapi dengan berbicara secara langsung juga termasuk kategori wawancara, mendekati mereka, dan kita akan tahu bagaimana dia berbicara kepada orang yang lebih tua, kemudian bagaimana karakter siswa tersebut. Terima kasih Pak Yus atas jawaban yang sudah Bapak berikan kepada kami atas beberapa pertanyaan yang sudah kami sampaikan. Dari jawaban tadi kami bisa sedikit memahami dan ada pandangan nantinya ketika kami menjadi seorang guru. Bagaimana cara-caranya agar anak didik kami bisa tetap memiliki karakter yang baik meskipun ada di tengah era-era gempuran era digital ini. Atas waktunya saya sampaikan terima kasih dan mohon maaf sekali sudah mengganggu waktu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.